Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Obi Farobi, dosen di Departemen Teknik Mesin dan Biosistem Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu yaitu Teknik Proses Biosistem dengan kode TPB 1325. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 6 di Departemen Teknik Mesin dan Biosistem dengan kredit 3 SKS, 1 SKS perkuliahan, dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah ini mengaplikasikan konsep-konsep mekanika fluida, termodinamika, pindah panas dan kimia dalam mendesain proses beberapa satuan operasi khusus di bidang teknik proses dan biosistem. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini diantaranya mampu menerapkan prinsip matematika, sains, ilmu pengetahuan dan biologi serta sains rekayasa, prinsip-prinsip rekayasa dan perancangan rekayasa untuk mendapatkan solusi dari permasalahan umum di bidang pertanian tropika dan biosistem. Mampu menerapkan dasar-dasar teknik untuk merancang mesin, proses, dan sistem yang berkaitan dengan permasalahan umum di bidang pertanian, tropika, dan biosistem. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini diantaranya menjelaskan prinsip-prinsip teknik proses, melakukan analisis teknik serta desain untuk satuan operasi gas cairan, kemudian melakukan analisis untuk desain dan operasi reaktor terkait biosistem. Kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK dari mata kuliah ini diantaranya mahasiswa dapat menjelaskan konsep dan mendesain proses agitasi dan pencampuran. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan konsep dan mendesain proses operasi gas cairan. Mahasiswa dapat menjelaskan dan menggunakan kesetimbangan kimia dan termodinamika, serta mahasiswa dapat melakukan perhitungan dasar desain reaktor. Pokok bahasan dari mata kuliah Teknik Proses Biosistem diantaranya pendahuluan, agitasi dan pencampuran cairan, operasi pindah massa, operasi dasar distilasi, ekstraksi dan leaching, separasi berdasarkan beda laju difusi, kesetimbangan dan termodinamika reaksi, kinetika dan mekanisme reaksi, kinetika reaksi heterogen, peningkatan kinerja reaktor, reaktor untuk fluida partikel, sistem fermentasi enzimatik, fermentasi mikrobial, kasus desain reaktor hidrolisis, dan terakhir adalah kasus desain fermentor dan proses hilirnya. Adapun sistem pembelajaran pada mata kuliah ini diantaranya perkuliahan tatap muka dan praktikum yang diberikan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan lebih baik yang menjadi bagian dari penilaian mata kuliah. Sedangkan metode pembelajarannya diantaranya berupa ceramah, kuis yang diberikan untuk mengevaluasi tingkat pemahaman mahasiswa, diskusi kelompok, dan terakhir adalah PBL atau Project Based Learning. Dan penilaian atau evaluasi dari mata kuliah ini diantaranya UTS dengan bobot 30%, UAS bobotnya sama 30%, Project Based Learning dengan bobot 20%, dan terakhir adalah kuis dan praktikum dengan bobot 20%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah Teknik Proses Biosistem yang saya ampu di Departemen Teknik Mesin dan Biosistem Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Selanjutnya akan disampaikan video terkait pembelajaran materi ke-6, yaitu terkait kesetimbangan dan termodinamika reaksi yang dilaksanakan di dalam kelas. Selamat menyaksikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Baik, kita lanjut pertemuan ke-6 mata kuliah Teknik Proses Biosistem. Jadi pertemuan ke-6 ini akan kita bahas terkait kesetimbangan dan termodinamika reaksi. Masih ingat pertemuan sebelumnya teman-teman? Materi apa yang kita bahas? Silakan, Raffi. Minggu lalu, minggu kelima, kita membahas mengenai kinetika reaksi. Oke, very good. Jadi pekan lalu kita bahas terkait kinetika reaksi. Kita bahas terkait bagaimana menghitung laju reaksi orde 0, orde 1, orde 2, orde 3. Ya teman-teman ya, mohon diingat kembali. Karena 2 pekan lagi kita akan memasuki UTS. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pertemuan hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai? Baik, selanjutnya silakan kalian bisa absen melalui aplikasi PB Mobile. PB Mobile. Oke. Baik, saya cek di PB Mobile. Oke, alhamdulillah sudah masuk semua ya teman-teman. Sekarang kita siap untuk memasuki materi kali ini, yaitu kesetimbangan dan termodinamika reaksi. Nah, untuk pertemuan ke-6 ini, kalian nanti harus bisa mengetahui konsep apa itu kesetimbangan. Ya, kemudian selain itu, kalian juga harus mengetahui bagaimana cara menghitung konstanta kesetimbangan. Ya, dan yang terakhir, kalian harus mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesetimbangan. Dan jangan lupa, kalian juga bisa belajar ya untuk memperkaya soal-soal terkait materi ke-6 ini di buku Thermodynamics karangan Reinhardt. Kemudian ada juga buku Unit Operation of Chemical Engineering. Baik, sebagai pembuka, saya akan memberikan pendahuluan terkait apa itu kesetimbangan. Ya, kita ketahui teman-teman di alam ya semua berjalan melalui proses kesetimbangan. Kalian masih ingat di mata kuliah termodinamika teknik, konsep kesetimbangan itu terjadi kenapa? Karena energi Gibbs-nya adalah 0. Ya, kalian pasti masih ingat ya. Sedangkan kalau energi Gibbs-nya kurang dari 0, artinya reaksi itu akan berjalan secara spontan. Nah, kalian perlu catat ya, bahwasannya konsep kesetimbangan itu dipengaruhi oleh laju. Ya, pekan lalu kita bahas bagaimana cara menghitung laju. Nah, pekan ini kita bahas terkait termodinamika. Jadi, kesetimbangan itu terjadi jika laju antara reaksi maju dan laju antara reaksi balik itu seimbang. Ya, paham ya teman-teman ya? Jadi yang mempengaruhi kesetimbangan itu laju. Jadi bukan mol, bukan juga konsentrasi. Walaupun misalkan mol antara reaktan dan produknya sama, itu belum tentu setimbang. Tapi yang menjadi kunci adalah laju. Jika laju antara reaksi maju dan reaksi balik itu sama, maka berlangsung secara setimbang. Nah, bagaimana kita lihat di dalam laboratorium? Misalkan, reaksi itu bisa setimbang. Kita lihat dari perubahan warna. Jika tidak ada perubahan warna lagi, maka reaksi bisa dikatakan sebagai setimbang. Paham ya teman-teman ya? Baik. Konsep kesetimbangan ini cukup penting kalian catat, bahwasanya untuk melihat apakah reaksi itu setimbang secara matematis, kalian bisa menggunakan rumus tetapan kesetimbangan. Nah, contohnya di sini ada reaksi antara A plus B menjadi G plus H, ya, berlangsung secara kesetimbangan. Nah, reaksi kesetimbangan itu dicirikan dengan adanya reaksi bolak-balik atau reversible. Ya,
kita ketahui bahwasannya reaktan A memiliki koefisien A, ditulis kecil. Kemudian B, koefisien B. Kemudian G, koefisien G kecil, ya. Kemudian H, koefisien H. Nah, bagaimana kita menghitung konstanta kesetimbangan? Jadi konstanta kesetimbangan perlu diingat bahwasanya dirumuskan sebagai hasil kali, ya, hasil kali konsentrasi produk, ya, dibagi dengan konsentrasi reaktan. Dan tentunya koefisien ini juga mempengaruhi, ya. Jadi koefisien ini nanti menjadi sebuah pangkat. Jadi G, H, dan A, B. Seperti ini ya teman-teman ya. Harap dicatat. Dan ini penting karena kita menentukan tetapan kesetimbangan untuk memprediksi apakah reaksi itu akan berjalan ke arah kanan atau ke arah kiri atau setimbang. Baik, selanjutnya di dalam konsep kesetimbangan ada beberapa postulat-postulat penting. Ya, yang pertama, ya di sini jika suatu reaksi dapat dinyatakan sebagai jumlah, ya, dari dua atau lebih reaksi, maka bagaimana kita menghitung konstanta kesetimbangan totalnya? Cukup simpel. Konstanta kesetimbangan total itu dihasilkan dari hasil kali dari konstanta masing-masing reaksi. Contohnya di sini ya teman-teman ya. Jadi ada reaksi A plus B menjadi C plus D, kemudian C plus D menjadi E plus F, kemudian produknya tentunya adalah A plus B menjadi E plus F. Kenapa? Karena ini bisa dihilangkan, saling menghilangkan karena sama, spesiesnya sama. Sehingga kalau misalkan di reaksi pertama ada KC aksen pertama, kemudian di reaksi yang kedua ada KC aksen 2, maka bagaimana kita menghitung KC total? Karena ini adalah penjumlahan, maka KC totalnya adalah KC aksen 1 dikali KC aksen 2. Paham teman-teman sampai sini? Baik, kita lanjut ya teman-teman ya. Kemudian postulat yang kedua, ini juga penting. Jika persamaan suatu reaksi reversibel ditulis dengan arah yang berlawanan, maka konstanta kesetimbangannya menjadi kebalikan dari konstanta kesetimbangan semula. Contohnya di sini ada reaksi kesetimbangan antara N2O4 menjadi 2NO2, nilai Kc-nya adalah 4,63 kali 10⁻³ 3. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau seandainya reaksi kebalikannya 2NO2 menjadi N2O4? Cukup simpel. Jadi reaksi kesetimbangan dari kebalikannya adalah 1/K, ya, sehingga nilainya adalah 216. Paham ya? Simple. Baik, nah selanjutnya saya berikan soal, ya mungkin saya berikan waktu sekitar 1 menit kalian untuk menghitung. Ada pertanyaan berikut, gas oksigen bereaksi dengan gas nitrogen dalam mesin pembakaran internal sehingga menghasilkan nitrogen monoksida, ya. Kemudian reaksinya ada 2 reaksi, 1 dan reaksi 2 dengan nilai Kc masing-masing. Pertanyaannya adalah berapa nilai Kc total dari reaksi berikut? Saya berikan waktu 1 menit untuk menghitung. Oke, sudah ada yang selesai? Oke, good. Very good. Sudah ada yang selesai? Oke, silakan. Naninta. Oke, bagus. Oke, good.
Oke, kalian lihat persamaan berikut ya teman-teman ya. Kalau kita lihat, kira-kira ada spesies yang bisa kita hilangkan nggak? Ada. Spesies apa itu? Iya, 2NO. Ya kan? Sama-sama satu spesies, yang satu sebelah kanan, yang satu sebelah kiri. Jadi artinya, kalau ditanya HKC total untuk reaksi berikut adalah tinggal dijumlahkan sebenarnya ya. Maksudnya untuk reaksinya itu sendiri. Tadi ada postulat keberapa? Pertama, jika reaksi itu adalah hasil penjumlahan, maka nilai KC totalnya adalah hasil kali KC1 dan KC2. Terima kasih Danita. Bagaimana teman-teman, jawabannya benar? Betul. Terima kasih Danita, kita berikan aplaus kepada Danita. Sepertinya teman-teman juga semua sudah benar ya. Baik, saya yakin semuanya sudah paham ya bagaimana cara menghitung KC total. Cukup simpel kan? Oke. Baik teman-teman, nah di dalam reaksi kesetimbangan ada asas yang penting sekali yang kita sebut sebagai asas Le Chatelain. Jadi menyatakan bahwasannya jika di dalam suatu sistem kamu itu terganggu gitu ya, maka sistem itu akan memberikan respon supaya dia akan kembali menuju ke arah kesetimbangan. Itu inti dari asas Le Chatelain. Pertanyaannya adalah, apa sih faktor yang mengganggu itu kalau di dalam sebuah sistem reaksi? Yaitu bisa, sini ada konsentrasi. Bisa juga apa? Kira-kira suhu, betul. Kemudian apa kira-kira? Tekanan juga. Oke, very good. Kemudian apa lagi? Volume, very good sekali. Nah, menurut asas Le Chatelain, ya pertama, perubahan konsentrasi. Jika di dalam sebuah sistem itu ada reaksi antara reaktan menjadi produk, kemudian salah satu sistem itu diganggu dalam artian let's say ditambahkan reaktan, maka reaksi itu akan bergeser menjauhi reaktan ya. Jadi ke arah produk atau sebaliknya. Jika yang ditambahkan adalah produk ya, maka dia akan bergeser ke arah reaktan. Contohnya ini. N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Jika ditambahkan NH3, maka dia akan mendesak NH3 sehingga reaksi akan bergeser ke arah kiri. Paham ya? Simpel kan? Seperti itu. Itu adalah untuk yang pertama, konsentrasi. Kemudian yang selanjutnya, tekanan dan volume. Ya, masih ingat kan ya? Tekanan dan volume. Jika tekanan naik, volume menjadi turun. Karena dia kita kompresi, jadi volume menjadi kecil gitu. Kalau tekanan yang diperbesar artinya kan dikompresi gitu kan. Jadi volumenya akan semakin kecil. Nah menurut asas ini bahwasanya jika tekanan diperbesar maka reaksi akan bergeser kemana? Ke koefisien yang lebih kecil dan tentunya sebaliknya. Paham ya teman-teman? Oke, next terakhir adalah suhu. Bagaimana dengan suhu? Nah untuk suhu itu tergantung reaksinya. Apakah reaksinya itu endotermis ataukah eksotermis? Kalian tahu apa perbedaan endotermis sama eksotermis kira-kira? Kalau endotermis itu biasanya entalpinya apa? Positif atau negatif? Positif, very good. Kalau eksotermis dia pasti entalpinya adalah negatif, very good. Jadi, kalau case-nya suhu, jika suhu reaksi dinaikkan, maka dia akan cenderung untuk bergeser ke arah endotermis. Dan tentunya sebaliknya, ya. Jika suhu diturunkan, maka dia akan bergeser ke arah eksotermis. Paham ya teman-teman? Baik, nah sekarang ada soal, ya, ada case. Bahwasanya contohnya di sini ada ion besi, warnanya kuning, jingga. Kemudian dia direaksikan dengan ion tiosianat, ya, tidak berwarna, membentuk ion tiosiano besi. Kemudian warnanya menjadi merah darah dengan reaksi sebagai berikut, ya. Entalpinya negatif, berarti dia reaksinya apa? Eksotermis atau endotermis? Betul, very good, eksotermis. Sekarang pertanyaannya, ya, di dalam reaksi tersebut, jika ditambahkan larutan FeCl3, maka reaksi akan bergeser kemana? Teman-teman ada yang mau jawab? Oke, Kak. Ke kanan. Oke, very good. Kenapa ke kanan? Karena Fe3+ akan semakin bertambah dan dia bergeser ke arah produk. Very good. Kemudian yang kedua, jika yang ditambah adalah KSCN, ada yang mau jawab? Oke, Zara, kira-kira kemana? Ke kanan, very good. Karena KSCN ini adalah
reaktan, sehingga dia akan menggeser ke arah produk. Oke, nah ini yang challenging. Jika tekanan diperkecil, dia akan bergeser kemana? Ke arah? Oke, silakan. Oke, karena dia kalau tekanan diperkecil, dia akan bergeser ke arah kemana? Betul, very good. Koefisien yang lebih besar. Koefisien kita lihat, hitung. Yang sebelah kiri ini koefisien totalnya berapa, teman-teman? 2. Yang sebelah kanan hanya 1. Jadi tekanan diperkecil, pasti dia akan bergeser ke arah kiri. Next, kalau volume diperkecil, teman-teman ada yang mau jawab? Oke, Siti. Kenapa Siti? Oke. Besar, sehingga akan menuju koefisien yang lebih kecil. Jadi dia akan ke arah produk. Betul ya teman-teman ya? Paham ya? Ada pertanyaan nggak di sini? Cukup? Nggak ada? Oke, good. Silakan. Apabila koefisien antara reaktan dan produknya itu sama, bagaimana pengaruh tekanan? Oke, very good question ya. Nah, jika di dalam case, di dalam sebuah reaksi itu mol atau koefisien antara reaktan sama produknya sama, gimana pengaruh tekanan soal volume? Kalau tadi kan kalau tekanan besar, dia akan menuju ke koefisien yang lebih kecil. Nah, kalau sama, dia tidak akan menggeser kesetimbangan. Kalau dicatat ya teman-teman ya, itu bisa juga nanti keluar di kuis atau di ujian. Sekarang terakhir, nah jika suhu diturunkan teman-teman, oke, Resi, good. Ke kanan, kenapa? Eksotermis kan, betul ya, karena entalpinya adalah negatif. Sampai sini ada pertanyaan? Sepertinya sudah clear semua ya. Wah, alhamdulillah nih mahasiswa Bapak pinter-pinter semua ini. Semoga nanti ujiannya bisa ya. Oke, mendapatkan nilai yang terbaik. Saya yakin kalau kalian belajar ya, kemudian mengulang, belajar dan terus belajar, kalian pasti akan bisa. Next, nah ini prinsip yang penting dalam kehidupan kita. Teman-teman tahu siapa penemu amonia? Dia itu adalah Haber-Bosch. Nah, Haber-Bosch itu adalah ilmuwan dari Jerman. Nah, dia itu adalah peraih Nobel pertama dari tahun 1918. Apa yang dia temukan? Dia nemukan amonia. Dan sampai sekarang amonia itu diproduksi melalui proses ini. Kita sebut sebagai proses Haber-Bosch. Nah, apa hubungannya dengan kesetimbangan? Kita tahu bahwasanya proses produksi amonia ini berlangsung secara apa? Eksotermis. Kenapa eksotermis? Jadi dia apa? Entalpinya negatif. Very good. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya, kan pertanyaannya kan ini untuk komersialisasi, untuk industri, supaya produk amonia yang dihasilkan itu cukup banyak. Kira-kira apa? Kita perlu menaikkan N2 atau H2, ya kan? Kenapa? Karena kalau reaktannya dinaikkan, dia akan bergeser ke produk, ya, ke arah kanan. Coba kalau Fadil, kalau dari suhu gimana dia? Ini kan reaksinya eksotermis. Kira-kira suhunya diapain kalau untuk supaya ke arah produk? Betul, diturunkan. Jadi suhunya kalau bisa jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi, nah trennya itu kan suhu itu kan turun ya. Jadi kalau semakin tinggi suhu, dia produknya akan semakin berkurang. Bagaimana dengan tekanan atau volume, teman-teman? Tekanan diperbesar, dia akan bergeser ke arah koefisien yang lebih kecil. Jadi dia perlu tekanan atau enggak? Koefisien reaktan berapa? 3. Koefisien produk 2, ya kan? Sehingga tekanan harus kita perbesar, ya kan? Tekanan diperbesar, maka dia akan lebih ke arah produk. Jadi amonia yang dihasilkan lebih banyak. Makanya dia menggunakan tekanannya cukup tinggi, teman-teman, supaya NH3-nya cukup besar. Paham ya? Jadi penerapannya seperti itu, ya. Jadi cukup aplikatif. Kenapa? Karena amonia itu sampai sekarang dimanfaatkan untuk pupuk, teman-teman. Pupuk di pertanian. Tahu kan? Sebagai pupuk dari amonia kita ubah menjadi urea, ya, dan seterusnya. Oke, dari pertemuan kita kali ini, kira-kira ada yang bisa mau memberikan refleksi apa sih yang Anda pelajari
dari pertemuan ke-6 terkait kesetimbangan dan termodinamika reaksi? Ada yang mau? Oke, silakan Ben. Jadi pada materi hari ini kita membahas bagaimana konsep kesetimbangan itu berlangsung, yaitu di mana campuran produk dan reaktan cenderung tidak bereaksi dan dalam konstanta yang tetap. Oke. Reaksi adapun yang mempengaruhi reaksi kesetimbangan terdapat Ada beberapa faktor. Oke, good. faktor yang pertama yaitu konsentrasi. Good. Di mana apabila konsentrasi dinaikkan dari segi reaktan, maka reaksi akan berjalan ke arah produk. Dan Betul. apabila reaksi produk diturunkan, maka reaksi akan bergeser ke arah produk. Kemudian faktor kedua yaitu terdapat faktor suhu, di mana jika suhu dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke arah reaksi endotermis. Endotermis. Oke, very good. Jika reaksi kesetimbangan tersebut suhunya diturunkan, maka akan Sebaliknya, exotermis. eksotermis. Oke, very good. Terdapat faktor suhu dan tekanan apabila terdapat faktor tekanan dan volume apabila Oke. tekanan diperbesar dan volume diperkecil, maka reaksi akan berjalan ke arah mol yang lebih kecil. Betul, very good. Jika reaksi kesetimbangan tersebut diturunkan volumenya dan diturunkan tekanannya, Tekanannya. maka reaksi akan bergeser ke arah Koefisien yang lebih besar. Oke, very good. Oke, terima kasih Ben ya. Kita berikan plus kepada Ben. Baik, teman-teman. Sepertinya waktu yang memisahkan kita. Semoga kita bisa berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya dan semoga kalian bisa meresapi apa yang saya berikan di pertemuan kali ini. Baik, saya akan memberikan sedikit notes bahwasannya dari Air Collier, success is the sum of small effect, repeated, and repeated. Jadi kalau dalam Islam itu istiqomah lah, kalian harus belajar terus ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jangan lupa nanti siang kalian ada praktikum, mohon disiapkan untuk persiapan kuis. Ya, semoga kalian mendapatkan kuis yang terbaik. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.